Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Deni Mawati SAG, mengajar agama Katolik dan budi pekerti di kelas 11 di SMK Negeri 2 Namuhalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa PPG di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada pagi hari ini saya mau mengajarkan kita tentang tema sifat-sifat gereja Katolik dan subtema gereja yang satu. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Katolik dan secara khusus siswa-siswi saya SMK Negeri 2 Namuhalu Esiwa kelas 11, perlu kita memahami bahwa dalam ajaran gereja Katolik mengajarkan kita tentang sifat-sifat gereja. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita simak dan dengarkan video saya ini. Sifat-sifat gereja Katolik ada 4. Yang pertama, gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Kita uraikan satu persatu, dan khusus pada hari ini kita membahas tentang gereja yang satu. Arti gereja yang satu menurut ensiklopedi gereja, katekismus gereja Katolik, dan kitab suci dan ajaran sosial gereja. Menurut ensiklopedi gereja, ada 4 arti dari gereja. Yang satu itu adalah satu iman, satu baptisan, satu perayaan ekaristi, dan satu pimpinan. Arti gereja yang satu menurut katekismus gereja Katolik, artikel 813, yaitu gereja itu satu menurut asalnya. Kedua, gereja itu satu menurut pendirinya. Ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya. Kemudian, makna kesatuan gereja dalam kitab suci. Pertama sekali, kesatuan gereja direncanakan oleh Allah dan dilaksanakan oleh manusia. Dapat kita lihat dalam kitab Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10. Kemudian, makna kesatuan gereja dalam kitab suci ada tercantum lagi. Kesatuan gereja itu pertama-tama adalah kesatuan iman. Itu bisa dikutip dari Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6 yang dirumuskan dan diungkapkan dengan cara yang berbeda. Kesatuan gereja juga adalah kesatuan pimpinan. Dapat kita melihat dalam kutipan kitab suci dari Matius bab 16 ayat 16 sampai 19. Kemudian, kesatuan gereja juga adalah kesatuan tubuh. Ini kutipan dari kitab 1 Korintus bab 12 ayat 12. Kemudian, makna kesatuan gereja dalam kitab suci berikutnya adalah kesatuan gereja adalah kesatuan kebaktian dan kehidupan sakramental. Dan berikutnya, kesatuan gereja adalah kesatuan pembaptisan yang sudah kita terima pada saat kita dibaptis dalam gereja Katolik. Kemudian, arti gereja yang satu menurut ajaran sosial gereja. Gereja bersifat satu karena umat beriman adalah bersekutu dalam Roh Kudus. Kemudian, arti gereja yang satu menurut ajaran sosial gereja berikutnya
Artinya, cinta kasih menjadi roh semangat pendorong umat untuk mengabdi pada persatuan, kesatuan, dan solidaritas. Adapun yang menjadi atau hal-hal yang dapat melukai kesatuan gereja tersebut yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak setia kepada hierarki. Kadang umat Katolik, secara khusus juga anak-anak kami di kelas 11, ketidak setia kepada hierarki. Kemudian hal-hal yang dapat melukai kesatuan gereja yang satu itu adalah tidak berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kita sebagai umat Katolik tidak mau memberi diri, memberi hati dalam pelayanan gereja. Kemudian tidak terbuka, menutup diri ke hal-hal gereja, tentang gereja. Berikut selalu melihat perbedaan daripada kesamaan. Setelah kita memahami bahwa ada hal-hal yang melukai kesatuan gereja tersebut, maka adapun hal-hal atau usaha-usaha untuk mewujudkan kesatuan gereja tersebut. Pertama sekali, patuh terhadap hierarki gereja. Kemudian, aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan menggereja. Keterlibatan melibatkan diri baik dalam pelayanan maupun dalam kegiatan-kegiatan KBG di lingkungan kita berada. Kemudian terbuka terhadap sesama dan membuka diri terhadap kegiatan hidup menggereja. Berikut selalu menghargai perbedaan menjadi salah satu untuk menyatukan iman akan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, dan khususnya anak-anak kami, pada video kali ini saya berharap menjadi bekal kita untuk belajar dan mengimani Yesus Kristus. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu pendengar dan secara khusus untuk anak-anak kami, siswa-siswi SMK Negeri 2 Namuhalu Siwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi.